Halo, Ini dia. Pak Sulat, apa kabarnya pagi ini? selamat pagi. Wah, Selamat berpuasa yang berpuasa. iya, Tetap sehat masih ya. dalam Iya, di suasana rumah aja bulan ini ya. Ramadan. Iya, Pak. Iya. Walaupun di rumah tetap harus semangat, harus kreatif dan produktif ya, Pak. Iya, betul. Dan juga kita coba sesuatu yang baru ya. Iya, Pak, Karena ke betul. depan mungkin banyak perubahan. Iya. Ya. Pak Sulat, mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Sulat Boleh, boleh. sebagai pakar dari Iya. keuangan, atur-atur uang. Nah, kalau menurut Pak Sulat nih saat ini dampak COVID itu dari sisi keuangannya gimana nih Pak? Apa Iya, iya. tambah gimana Pak? Iya, iya, baik. Nah, ini kita sebagai individu ya, eh, tergantung kita pekerjaannya apa. Jadi Hmm, misalnya kalau pegawai itu tentu saja ada gajinya tetap bulanan ya. iya kalau Cuman yang pegawai mungkin masih mending ya Pak. ya mending iya. Tapi mungkin deg-degan juga ya, karena mungkin Iya, bisa takut kena, dipotong gajinya. Takutnya kena ya. ya Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Iya, mudah-mudahan. Tapi karena mungkin kalau yang iya, lapangan pekerjaannya kena imbas COVID, ya harus agak deg-degan mungkin ya Pak ya. iya, deg-degan banget ya. Soalnya selesainya COVID itu masih panjang ya, banyak uh, universitas dan juga perusahaan riset itu berbeda-beda nih. Kapan Hmm, COVID-nya berakhir? Uh, iya. Kemungkinan besar base estimate-nya ya dari beberapa lembaga itu mungkin Juni. Ada yang bilang sudah selesai, tapi selesai itu Oke. COVID-nya ya. Dan apakah Mm-mm. virusnya sudah hilang atau belum? Nah itu soal lain ya. Dan ekonomi mau jalan kapan? Itu juga butuh waktu ya Tergantung karena dari sempat selesai mandek. COVID-nya. Iya, Iya iya betul betul. sih, Pak. Iya, Iya. iya sih. Jadi, Jadi memang kita benar-benar menunggu kapan ada saintis yang bisa menemukan ini ya, Pak ya, vaksin. vaksin untuk Iya, paling COVID penting ini itu ya, Pak ya. vaksinnya. Iya, Oke, oke. iya. Lalu, tapi gimana nih, Pak? Kan sebagai individu, meskipun kita mengalami kesulitan, kita tetap harus jalan terus hidup kan ya, Pak ya. Pengeluaran jalan Betul. terus. Iya. Iya, Iya. siasatinnya kira-kira Pegawai gimana nih, Pak? iya. Iya, iya. Jadi kalau pegawai tadi lumayan ya. Masih ada kekhawatiran. Nah, kemudian yang wirausaha atau pengusaha punya bisnis tentu saja beda ya. Karena kalau punya anak buah, punya staff harus tetap membayar dan Iya, akan mem-PHK itu juga mungkin suatu tantangan tersendiri ya, ya mungkin nggak pilihan yang sulit bisa ya, Pak ya, ya. pilihan sulit, pilihan sulit. Iya. Kemudian yang paling berdampak besar itu adalah pegawai lepas, pegawai harian itu sulit sekali Waduh, kita yang lihat di harian itu TV. yang lebih repot. Iya, Iya, Pak. lebih repot. Kita lihat di TV itu banyak uh, driver ojol ya, yang Oh kan iya iya. harian, ya dia harus pulang, Mm-mm. tidak punya tabungan, harus sewa kamar ya, sehingga Ya, mereka sewa pulang-pulang pun kan kontrakan. sekarang dijaga di jalan. Jadi sangat sulit, Iya, sekarang sangat sulit. Memang bantuan iya, pemerintah dan juga bantuan masyarakat itu penting sekali, sangat membantu. Sehingga iya, tentu saja yang bisa membantu, usahakan kita membantu sebisa kita ya, karena ini iya, berat sekali buat mereka. Kemudian betul. solusinya mau seperti apa ya? Gitu. Iya. Ya, Iya, ibaratnya kalau misalnya untuk pegawai yang mungkin masih mendapat gaji tetap dan perusahaannya tidak terkena imbas, mungkin masih iya, tidak terlalu terasa ya. Mungkin hanya iya. nggak bisa keluar, nggak bisa jajan sembarangan, nggak bisa jalan-jalan gitu ya Pak ya. Tapi yang berat Betul, adalah betul. bisnismen, belum lagi para pegawai harian, itu yang Iya, lumayan berat ya Pak ya. Terus betul. ada alternatif nggak nih Pak untuk mensiasati keadaan yang terjadi sekarang? Iya, iya. Jadi kalau pegawai semoga ya mereka mempunyai
dana darurat. Dan semoga juga income-nya, pendapatannya tetap terus ya. Jadi misalnya kemudian ada sesuatu yang tidak kita harapkan, nah kita bisa pakai dana darurat yang sudah disiapkan. Ini biasanya orang-orang menyiapkan untuk 3 bulan atau 6 bulan gitu ya, tergantung situasinya masing-masing. Nah kalau dalam situasi seperti ini, diusahakan dana daruratnya itu digunakan seefisien mungkin. Artinya yang tadinya direncanakan 3 bulan, kalau bisa menjadi 4 bulan. Kalau kata orang Jawa dijereng-jereng ya, diusahakan supaya sehemat mungkin, kemudian bisa dipakai lebih lama. Nah kalau itu sudah habis ya terpaksa pakai tabungan ya, deposito ya. Kalau sudah habis lagi ya terpaksa jual aset misalnya begitu ya, aset apapun. Yang kecil-kecil itu bisa lakukan garage sale misalnya ya. Ya, garage sale ya Pak ya. Iya, betul. Tapi ada tantangannya lagi nih Pak. Sekarang ini kan lagi dalam suasana bulan puasa ya, bulan Ramadan. Nah, kalau dalam situasi normal pun, ini yang namanya bulan Ramadan tuh kadang pengeluarannya itu malah lebih besar daripada bulan yang normalnya. Jadi gimana Pak? Ada lebih ini lagi nggak Pak kalau misalnya bulan Ramadan, tapi kita tetap harus prihatin, apa yang harus dilakukan nih Pak? Iya. Memang saat ini saat prihatin ya. Tapi kita juga jangan lupa kualitas hidup kita itu sebisa mungkin kita pertahankan. Seperti misalnya merayakan Hari Raya Idul Fitri dan dalam bulan Ramadan ini ya. Tetapi lihat-lihat kemampuan kita. Caranya adalah kalau misalnya para keluarga sudah merencanakan dari jauh, biasanya sudah punya budgetnya, punya anggarannya. Ya, kalau belum punya, nah itu buat anggarannya dan dilihat biayanya itu masih mampu ditanggung atau enggak ya. Kalau dari cash flow-nya, dari pendapatan atau lain-lain itu tidak mencukupi, apakah berani ambil dari tabungan atau deposito, tapi itu kan ada konsekuensinya ya. Dan juga dana darurat sebetulnya jangan dipakai dulu kalau untuk hari raya ya, karena kita tidak tahu persis kapan ekonomi akan bergerak dan apakah kita bisa mengikuti suasana baru ya, era baru, new normal istilahnya ya. Karena mungkin pekerjaan itu akan berbeda, lapangan pekerjaan akan berkurang ya, karena perusahaan-perusahaan itu untuk bangkit lagi juga susah. Dan situasi ekonomi, bisnis akan berubah. Barangkali bisnis-bisnis yang ada sekarang ini mungkin tidak laku di masa depan karena orang sudah berubah ya. Mungkin secara punya online. Punya new normal yang tadi ya Pak ya. Punya, betul-betul. Sehingga kita mesti hati-hati ya. Buat anggaran, penting sekali. Buat anggaran, kenaikan dari anggaran yang normal itu berapa, sehingga apakah itu bisa di-cover, ya minimal kan untuk 1 bulan ini ya, sampai hari raya, itu masih mencukupi atau tidak. Tapi jangan lupa juga tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena itu penting sekali untuk kehidupan kita ya. Jadi tidak semuanya itu masalah uang ya, masalah psikologis ya, masalah menyiapkan hati ya Pak ya. Iya, itu penting sekali untuk kekuatan kita di dalam menghadapi corona ya. Ya, begitu jadi kira-kira. Tips dari Pak Sulat, bikin anggaran supaya kita lebih tahu kemampuan kita itu seberapa besar gitu ya Pak ya. Betul. Tapi dari kemampuan tersebut jangan lupa kita untuk lebih prihatin ya Pak ya, karena kita belum tahu yang ada di depan seperti apa. Karena situasi ini pun kita belum tahu akan berlangsung sampai berapa lama ya Pak, kecuali ada saintis yang menemukan vaksin atau ada obat yang bisa digunakan supaya wabah ini cepat berlalu. Betul. Tapi kalau misalnya nih Pak udah terpaksa sekali, dana daruratnya udah habis, deposito tabungan emas juga udah nggak ada, lalu yang mau di garage sale juga udah selesai gitu Pak. Gimana Pak? Boleh nggak kita ngutang nih Pak?
Kalau ngutang, saran saya jangan ya. Karena ngutang itu biasanya begini kan, orang bilang boleh utang kalau itu produktif, ya kan? Kemudian itu pegangan pertama ya. Jangan yang konsumtif ya, kemudian berutang. Dan ingat juga tambahannya nih, walaupun produktif, harus dilihat apakah misalnya itu melakukan suatu usaha baru ya, online misalnya. Apakah usaha itu ada prospeknya ya. Dan cari yang aman, misalnya kalau misalnya jualan makanan online atau yang lainnya. Kan itu aman ya, karena mereka harus bayar dulu misalnya, baru kita deliver. PO. Nah itu ya istilahnya PO ya. Iya, buka PO gitu ya. Nah, ya, itu jadi aman. Udah pasti ada yang beli. Udah pasti ada yang beli. Dan untuk istilahnya working capital-nya ya, dana untuk usahanya itu, nah itu bisa utang ya, karena itu kan sementara, walaupun masih ada risikonya ya, tapi kan mereka udah bayar. Risikonya adalah ketika kita mengirimkan barangnya ternyata ada masalah di dalam pengiriman sehingga mungkin barangnya rusak atau apa, kemudian komplain. Nah itu risiko reputasi sih ya. Kalau risiko keuangan sebenarnya sudah ada nih, tergantung kita mau mengganti atau tidak barangnya itu ya. Jadi jangan berutang harus lihat untuk produktif dan juga untuk sesuatu yang sifatnya sangat jangka pendek, hanya istilahnya kalau di perbankan adalah untuk bridging aja. Jadi untuk bridging menjembatani ketika dibutuhkan untuk produksi, hanya sebentar saja, kemudian dikembalikan gitu ya. Iya. Apalagi kalau kaum muslimin ya, hari raya apalagi ya, cari yang syariah ya. Jadi mungkin jangan berhutang tetapi bagi hasil misalnya, sehingga partnernya itu bisa memberikan dananya dulu ya, kemudian nanti bagi hasil, dikembalikan dan bagi hasil. Atau untuk working capital sih Pak, kalau misalnya PO mungkin kita bisa meminta DP dulu ya Pak ya. Apalagi bulan Ramadan nih ada kebutuhan untuk kue-kue lebaran atau makanan saat lebaran ya Pak ya. Jadi minta DP-nya dulu untuk working capital ya. Jadi kita nggak perlu berhutang. Ini tadi ada komentar dari Mbak Cheryl, mungkin September 2020 akan ada vaksin untuk COVID ini. Tapi masih cukup lama ya Pak ya. Mbak Cheryl, makasih informasinya ya. Iya, dan mungkin biayanya mahal. Dan apakah itu sudah tertes dengan baik, dan kemudian apakah coronanya itu tidak terjadi mutasi ya. Terjadi mutasi itu ada perubahan, sehingga vaksinnya itu tidak efektif lagi untuk virus yang tadi, karena dia udah berubah. Itu bisa terjadi. Ini tidak nakut-nakutin, tapi kenyataannya seperti itu. Sekarang sudah ada mutasi dari corona itu di China ya. Jadi itu bisa berubah. Sekarang mereka sudah buka lockdown-nya, akhirnya ditutup lagi ya, karena ada penyebaran lagi. Sehingga yang penting kita harus hati-hati bahwa pandemi ini tidak sebentar, ini lama, dan kita dalam pikiran kita ini adalah maraton atau long march ya. Jadi perlu hati-hati sekali ya, karena dan kemudian walaupun sudah selesai banyak perubahan, sehingga kita masih relevan nggak di masa seperti itu ya. Profesi kita maupun jasa kita, sehingga hati-hati ya, perlu hati-hati sekali. Ya, di saat seperti ini memang diutamakan untuk lebih prudent dalam melakukan kegiatan keekonomian gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Pak Sulap, kalau begitu nanti mungkin di seminar Zoom itu akan dibahas lebih lengkap lagi ya Pak ya, untuk masalah-masalah bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana memilih sumber pembiayaannya. Jadi apa aja nih Pak yang materi yang akan didalamkan lagi nanti di seminar Zoom? Iya, kita akan memberikan teknisnya ya, karena FFP Institute itu misinya adalah memberikan solusi praktis untuk keluarga Indonesia, sehingga kita betul-betul berniat ingin membantu. Dari Zoom kita akan dapatkan materinya, teknisnya dalam bentuk PDF, ada tanya jawab, kita jawab di
Sebelumnya akan kita lakukan WA group dulu ya, sehingga pertanyaan sebelumnya itu sudah kita jawab dulu, nanti kita masukkan di dalam materi juga, dan kemudian kita akan berusaha untuk terus membantu dengan cara kalau berkenan selalu ada di WAG itu, nanti kita kasih info-info terbaru ataupun yang lainnya ya, yang bisa membantu menghadapi masa pandemi ini. Jadi isinya kira-kira pertama konsep keuangannya seperti apa, ini sekalian literasi ya, supaya semua keluarga itu paham bahwa pengelolaan keuangan itu adalah skill, keterampilan yang memang dibutuhkan oleh setiap keluarga ya. Dan ini sederhana, yang kita berikan itu sederhana, tidak perlu belajar ekonomi yang atau keuangan yang canggih-canggih, bisa dilakukan ya. Seperti orang memasak lah gitu ya. Ini mengelola keuangan seperti memasak yang untuk sehari-hari lah. Kalau memasak sebagai chef kan itu beda lagi ya. Tetapi kalau untuk sehari-hari ya, kebutuhan sehari bisa dikendalikan. Lebih gitu. Untuk yang pemula gitu ya Pak ya, yang starter pack ya, yang gitu dasar, lah ya Pak. Yang memang diperlukan dan bisa dilakukan oleh semua orang yang memang tidak punya masalah ya. Itu kira-kira, kemudian nanti detailnya solusi-solusi menghadapi masa pandemi ini ya, bagaimana secara keuangan aset, mungkin juga usaha baru dan lain-lain ya. Nah, itu akan kita bahas teknisnya di WAG maupun di Zoom-nya. Iya, sehingga betul-betul bisa mendampingi keluarga Indonesia di dalam menghadapi pandemi corona ini. Itu kira-kira isinya ya, semoga memang betul-betul membantu. Nanti yang mau ikut, nanti para sahabat yang mau ikut bisa lihat infonya di WA-nya Pak, di IG-nya Pak Sulat ya Pak ya. Bisa, dan ada juga IG dari FFA Institute ya. Institute. Oke, siap. Ya luar biasa, seminarnya menarik sekali ya Pak ya. Ada semoga bisa membantu ya memang. Iya. Ada kulwapnya, ada materinya, bisa interaksi tanya jawab langsung interaksi, ya. Oke. Jadi komplit ya. Semoga kalau ikut seminarnya nanti bisa lebih tenang nih atur keuangannya di masa COVID ini. Jadi nggak dalam kegelapan lagi gitu ya Pak. Iya. Ada pegangan, ada lilinnya ya. Untuk menerangi jalan yang agak gelap ini gitu. Iya. Ada tips singkat nggak Pak? Sebelum nanti saya beralih ke Pak Hans untuk tanya-tanya ngobrol tentang saham gitu Pak. Ada tips singkat? Baik, mungkin ya kita perlu ya berhemat, karena mungkin masa pandeminya ini lama. Jadi berhemat itu penting sekali. Jadi secara quality jangan lupa juga kita berhemat, tapi tetap mempunyai kualitas hidup yang baik. Kemudian coba cari peluang baru ya, karena di depan itu eranya berubah, new normal. Mungkin tenaga kita, jasa kita itu mungkin tidak relevan lagi nih masa depan, sehingga kita perlu cari yang baru. Ini saya generasi X ya, bukan milenial, sehingga saya juga berusaha untuk mengikuti IG misalnya ya. Sudah punya akunnya tapi nggak aktif ya. Kalau seperti saya itu biasanya Facebook ya, bukan IG. Iya Pak. Iya. Tapi sekarang juga, udah terbiasa Pak. Nanti ketagihan Pak untuk IG live Pak. Iya. Jadi harus belajar skill baru. Kalau Pak Menteri Pendidikan itu kan kita harus bisa juga coding itu ya, programming, tapi itu kan mungkin ya ada yang bisa, ada enggak. Tapi itu mungkin juga akan perlu di masa depan ya. Dan paling penting lagi, yang terakhir tapi paling penting menurut saya itu adalah jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan Pak. Itu bagus buat kehidupan kita. Kalau dari aspek keuangan, kesehatan itu akan bernilai tinggi dalam keuangan ya. Karena kalau sakit, kita bisa bayangkan kita akan mengeluarkan biaya banyak sekali. Kemudian kita tidak bisa bekerja mencari uang. Nah, itu bisa berantakan lah keluarga kita. Jadi paling penting malah berantakan. Jadi paling penting jaga kesehatan dan tetap berusaha walaupun tidak bisa keluar rumah, itu tetap berusaha untuk mencari peluang baru dan skill baru.
Itu mungkin Diana tips saya ya, yang penting-penting ya. Jadi ingat satu quote Pak, katanya healthy is wealthy Pak. Iya, betul. Iya. Setuju saya, setuju. Ya. Karena ini kita lihatnya dari sisi keuangan saja ya. Karena dari sisi keuangan itu, walaupun itu di luar keuangan itu penting sekali tadi ya, tapi dari sisi keuangan memang itu sangat penting juga gitu ya dalam menjaga kondisi keuangan keluarga. Begitu Diana. Oke. Ya, wah. Terima kasih banyak Pak Sulat, ini singkat, padat, jelas. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kalau FFA Institute sendiri memberikan layanan apa aja Pak? Ya, kami memberikan layanan ya seperti ini, edukasi, literasi ya untuk masyarakat. Memang terutama segmen kami adalah menengah ya, menengah. Tapi kami juga melakukan ke semua segmen ya. Kalau mereka memerlukan jasa kami. Jadi ada training juga, ada sertifikasi, sertifikasinya itu untuk setiap keluarga, setiap individu namanya CPF tadi, supaya bisa mandiri dalam mengelola keuangan, tidak perlu mengandalkan konsultan atau advisor atau financial planner gitu ya. Jadi bisa sendiri. Model-model milenial memang biasanya suka yang do it yourself ya, yang DIY ya, do it yourself ya. Betul itu, karena kita melihat research mengenai itu dan kecenderungannya seperti itu. Mereka tidak terlalu percaya orang lain, tidak terlalu percaya bank, pengennya melakukan sendiri ya, sehingga dan mungkin suasana atau masa depan itu memang seperti itu ya setelah ada pandemi ini ya, orang akan lebih mandiri, negara-negara juga akan mandiri, karena kalau dia terlalu mengandalkan logistiknya dari luar negeri, belum tentu mereka bisa supply ya. Jadi ke depan itu memang penting sekali untuk mandiri ya, untuk individu, keluarga maupun negara juga begitu. Ya. Ya, berarti itu sih, ada sertifikasi CPF, ada sertifikasi ya, CPF, ada juga kalau pengen jadi advisor, kami ada RFFE dan CFFE. Itu kalau pengen jadi advisor, karena ada juga keluarga-keluarga yang tidak mau mengelola keuangannya sendiri, perlu bantuan dari advisor begitu. Jadi kami berikan juga. Iya. Oh, wah, betul. Luar biasa Pak Sulat. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ya. Nih selanjutnya saya mau menunggu Pak Hans untuk bergabung. Pak Hans ya. Iya, silakan. Ya, ini kayaknya Pak Sulatnya harus di close dulu Pak. Oh gitu, caranya gimana nih, saya X nih ya. Iya. Caranya gimana ya? Di layar ada yang, di stop Pak. Di stop ya, sebentar. Ya. Waduh, ini nggak ada tulisan stop itu. Sebentar ya, atau ditutup aja IG saya ya. Nanti saya masuk lagi ke IG gitu. Bisa dicoba seperti itu Pak. Iya, saya tutup aja ya. Oke, para sahabat, sambil menunggu Pak Hans bergabung, jadi tadi saya mau highlight beberapa poin dari Pak Sulat, bagaimana untuk siap mengatur keuangan di masa pandemi ini. Memang tantangan banget ya para sahabat ketika kita pengelolaan atau nggak ada penghasilan. Nah, Pak Sulat memberikan tips untuk lebih berhemat, lebih prihatin. Syukur-syukur sih kalau di bulan Ramadan ini atau nanti akan ada tunjangan hari raya, tapi kalau misalnya tidak ada ya kita harus bisa mengandalkan diri sendiri, hidup sesuai kemampuan, dan jangan lupa untuk kreatif untuk mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya saya akan ngobrol dengan Pak Hans.